Oke. Hari ini yang mendaftar tuh, ini kelas paling spektakuler loh Pak. Dari PAUD Talk itu yang mendaftar tuh 1.100 sampai dengan pagi ini. Tetapi yang bisa join ke grup itu sekitar 560 lah gitu. Karena di akhir form itu ada tulisan silakan klik link berikut untuk bisa masuk ke WA. Nah itu semuanya mungkin tidak ngeh ya. Tapi apapun nanti teman-teman, hari ini kita akan bergabung dengan 500 orang mudah-mudahan ya, dan ini adalah pemecah rekor kelas PAUD Talk kalau 500. Subhanallah. Jadi harus dirayakan, teman-teman. Ini ada yang dari Himpaudi, ada dari praktisi, pokoknya seluruh profesi ada. Plek, satu ada di sini semuanya. Dan kalau biasanya kita dari 23 provinsi, Pak Rudi. Hari ini kita dari 25 provinsi. Subhanallah. Pokoknya TOP begitu ya. Iya. Nah, nanti Bapak kasih hadiah ke kita ya. Apa hadiahnya, Yo? Apa ya hadiahnya? Ada satu hobi loh yang Pak Rudi itu sebenarnya oke banget, tapi tidak pernah dipublish. Apa tuh? Sing a song. Oh, jangan, nggak bisa. Saya boleh putar lagi nggak video yang dulu waktu ku tuliskan? Oh, boleh. Kita coba dengarkan. Tapi itu, ya. malu gimana? Ya, malu Gak itu bukan hal yang wah gitu ya, seperti itu. Berarti live boleh? Boleh. Enggak, jangan, nggak bisa. Kalau ditodong nggak bisa. Oke. Nggak apa-apa. Kita coba dengarkan sebentar saja. Boleh. Tapi saya nggak share videonya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak share video. Tapi nggak apa-apa sih kalau di-share juga, tapi suaranya kan nggak, ya itu mah asal penting asal bunyi aja. Asal penting asal bunyi, oke. Tapi memang menarik, Pak. Memang menarik. Saya akan pindahkan host-nya ke saya lagi sebentar ya, Pak ya. Boleh. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke 10.00, saya ingin ini, mana ya? Oke. Ini kapan tahun ya, Pak ya? Ya. Inilah suara Bapak kita. Boleh bernyanyi kau? Boleh bernyanyi. Kita nyanyi bersama-sama. Oke, teman-teman. Oke, itu sedikit ya tentang multi talenta beliau yang teman-teman mungkin belum pernah dapati ya, tapi di PAUD Talk kita akan bongkar. Oke, Pak Rudi sudah 2 menit menuju ke jam 10 ya, jadi mohon izin untuk saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman, sehat, tetap semangat. Senang sekali hari ini kembali ketemu dengan 240 orang
semuanya ingin menjadi satu tujuan untuk menuju satu keinginan thalabul ilmi ya, menuntut ilmu, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian akan menularkan ilmu-ilmu baik ini kepada yang lainnya. Hari ini kita akan mengupas hal penting. Jadi kelas manajemen krisis ini adalah kelas request, jadi 80% hasil feedback, Pak Rudi. Jadi banyak sekali teman-teman yang menginginkan bagaimana sih mereka harus mengatasi, harus membuat strategi gitu kan di saat COVID seperti ini, terutama bagi lembaga PAUD yang tiba-tiba muridnya nggak ada sama sekali, yang tiba-tiba dia sudah booking hotel untuk perpisahan, sudah harus bayar THR guru-guru tapi yang bayar tidak ada, atau yang bayar hanya beberapa, atau ada yang minta diskon, macam-macam. Bahkan kemudian SDM daripada guru-guru yang kurang siap itu menjadi kendala tersendiri. Nah, diharapkan kemudian hari ini bersama Bapak dosen kita yang kece badai, ini dosen yang disayangi oleh mahasiswanya loh, disayangi oleh mahasiswa dan sahabat-sahabatnya, termasuk kita-kita ya. Dan ya memang nanti teman-teman akan jadi sayang dengan beliau ketika dia akan memaparkan banyak ilmunya hari ini. Oke, teman-teman, kita akan langsung mempersilahkan kepada Pak Rudi. Pak Rudi, waktunya 1,5 jam, Pak. Nanti setelah presentasi, kemudian kita akan sambung dengan sharing dan tanya jawab. Oke, nah teman-teman, nanti ketika Pak Rudi selesai memaparkan presentasinya ya, kemudian saya akan share, teman-teman dari PIC PAUD Talk akan share presensi kehadiran. Saya sampaikan sekali lagi, silahkan diisi presensi kehadirannya 1 kali saja sampai dengan submit. Diusahakan tidak double-double karena itu akan memperlama proses pencetakan, dan harus diisi ya. Kalau tidak diisi maka sertifikat tidak bisa dicetak karena nanti sistemnya akan mencetak. Oke, Pak Rudi, yang baik hati, silakan waktunya untuk Bapak 1,5 jam. Ya, baik, terima kasih Bu Nurul. Mudah-mudahan suara saya jelas. Sangat jelas. Dan bisa terdengar kepada seluruh Ibu Bapak sekalian yang kebetulan bergabung pada hari ini di kelas PAUD Talk ya. Memang saya mendapat request spesial dari Ibu host ini yang begitu terampil membawakan acaranya ya. Jadi walaupun dalam suasana yang mungkin sama-sama kita maklumi, kondisi pandemik tentunya penuh dengan haru biru, tapi kita senantiasa tetap harus semangat, Ibu Bapak sekalian ya. Maka dari itu saatnya melalui forum ini kita sama-sama bisa saling sharing, saling diskusi dan sebagainya. Oke, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, saya banggakan, dan khususnya spesial untuk Ibu host yang telah memandu acara ini, dan mengawali dengan satu nuansa yang amat romantik buat saya, yaitu memutarkan lagu yang, wow, itu sudah sekian waktu yang lalu ya, sehingga saya menjadi, bagaimana begitu ya, seperti itu ya. Saya ini bukan ahli menyanyi, tapi kalau untuk menyumbangkan suara sih oke, begitu ya. Tapi kalau menyanyi nggak bisa. Untuk menyumbangkan suara oke, artinya membuat sumbang suara melalui lagu ya. Ibu Bapak sekalian, mengawali diskusi kita kali ini, jadi saya anggap ini adalah diskusi, bukan materi perkuliahan. Jadi mungkin saya akan menstimulasi Ibu Bapak untuk kita berdiskusi, tidak menstimulasi dengan teori, tapi dengan hal-hal perspektif yang sangat mungkin naluriah seperti itu, sangat manusiawi. Dan Ibu Bapak sekalian, satu hal yang ingin saya awali pada kesempatan kali ini adalah saya ingin membaca sebuah quote ya, ungkapan dari seorang bijak, bunyinya adalah seperti ini: jangan menunggu semangat baru untuk Anda bekerja, tapi bekerjalah, maka Anda akan semangat. Jangan menunggu kaya baru Anda memberi, tapi memberilah, maka Anda akan kaya. Itu adalah sebuah kuotasi yang sangat berharga dalam kondisi pandemi ini, Ibu Bapak sekalian, Bunda dan Yanda sekalian. Kenapa? Karena pada saat ini kita tahu orang dimanapun
kondisinya pasti merasa dalam kondisi yang sangat-sangat terganggu dari sisi psikologis. Apalagi dari sisi pendidikan. Semua sektor terganggu, bukan hanya sisi sektor pendidikan. Pendidikan memang adalah sebuah imbas dari implikasi atau dari dampak yang terjadi pada sektor-sektor sebelumnya. Di antaranya misalnya terkait dengan sektor ekonomi, ya, sektor terkait dengan mungkin sektor-sektor sosial yang lain, ya, sehingga dari kondisi seperti inilah kemudian ini merembet seperti itu, ya, merembet kondisinya kepada sektor pendidikan. Nah, kemudian dinamika inilah yang kita sebut dengan krisis, ya, yang kita kemudian sama-sama maknai bahwa ini harus diantisipasi. Bagaimana mengatasi krisis ini? Tapi percayalah, Ibu Bapak sekalian, bahwa kita semua adalah orang hebat. Ya, kita semua adalah orang hebat. Satu kuotasi lagi yang saya ingin bacakan adalah, dalam diri Anda, Andalah yang terhebat. Tapi bukan kesombongan selama Anda tidak menyombongkan kehebatan Anda. Justru kebaikan akan hadir jika Anda merasa hebat setiap harinya. Ibu Bapak sekalian, jadilah manusia hebat dan merasa hebat, tapi bukan untuk dihebat-hebatkan pada mata orang lain, di pandangan orang lain. Tapi yakinilah bahwa kita adalah orang hebat. Untuk apa? Untuk mampu mengatasi krisis ini. Kita harus mampu keluar dari krisis ini, karena kita yakin bahwa kita bisa menemukan solusinya. Ibu Bapak, dengan cara apa? Yakini bahwa kita adalah orang hebat, orang yang mampu menemukan solusi apa. Ibu Bapak, penyelenggaraan PAUD tidak lepas dari yang namanya krisis, bukan hanya pandemi. Jadi persoalannya, kalau kita terkait dengan penyelenggaraan PAUD, bukan hanya pandemi. Sebelum pandemi, kita juga mengalami krisis. Krisis pembiayaan, krisis pengupahan, dan sebagainya. Yang paling kentara sekali itu ada dua krisis, Ibu Bapak sekalian, yaitu krisis pembiayaan yang berimplikasi pada krisis pengupahan. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan. Tapi sekali lagi, yakinilah bahwa kita adalah orang hebat. Dalam diri Ibu Bapak ada kehebatan, dan Andalah yang terhebat, tapi bukan kesombongan selama Anda tidak menyombongkan kehebatan Anda. Itu saja yang paling terpenting. Baik, kemudian saya akan coba ini share materi ya, Pak? Ya, share materi. Oke. Ya. Tapi nampaknya besar juga ya. Iya, oke. Sambil menunggu Pak Rudi share materi, teman-teman, untuk absensi, presensi, kehadiran, tunggu ya. Tunggu sampai materi Pak Rudi selesai. Ya, nanti akan kita share setelah Pak Rudi memaparkan materinya, baru akan kita share. Oke? Ya, nampaknya lambat sekali. Oke. Ya Pak, karena memang kadang jaringan ya Pak ya. Ya, jaringan. Jadi teman-teman akan tetap menunggu sampai dengan share screen di publish. Ya. Tapi sudah muncul Pak Rudi sana. Oh gitu ya? Pak Rudi sudah klik, sudah muncul ya? Sudah mulai klik share ya? Share screen tapi belum muncul. Oke, coba saya ini Pak. Oke. Oke, Bapak coba diulangi lagi. Share screen-nya. Sudah nih. Sip. Ya, sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, kita akan bincang-bincang selama sekitar 1,5 jam ini, tapi kita mungkin berdiskusi dari sisi yang ringan. Jadi walaupun judulnya terlihat serius ya, manajemen krisis, wah ini kayaknya kaitannya dengan teori manajemen seperti itu, tapi saya tidak menyajikannya dalam perspektif teori, tetapi marilah kita jadikan ini adalah stimulasi ya, saling memotivasi diri. Saya memotivasi Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak juga memotivasi saya, kita saling memotivasi semua seperti itu. Ibu Bapak sekalian, terkait dengan persoalan manajemen krisis ini, ketika PAUD terimbas pandemik, maka satu persoalan yang paling sangat mendasar yaitu adalah terkait dengan
apa yang terjadi pada penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ibu Bapak, seperti yang kita maklumi bersama, bahwa pada awal pandemi mulai terjadi di Indonesia, kita sudah mulai sebetulnya dipersiapkan secara mental bahwa suatu saat kita akan mengalami situasi dan kondisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dan itu akhirnya kita rasakan pada saat ini. Dengan kondisi yang seperti ini, semua dimensi kehidupan kita berubah. Cara berkomunikasi kita berubah, berinteraksi kita berubah, kehidupan sosial kita berubah, bahkan cara beribadah kita pun berubah. Yang awalnya para kaum muslim laki-laki bisa sholat Jumat bersama atau sholat berjamaah bersama, pada saat ini tidak bisa sholat di masing-masing tempat atau di masing tempat tinggalnya, dan apabila kondisinya memang betul-betul aman, itu pun tetap dengan menggunakan protokol tertentu. Kehidupan kita sekarang diatur dengan sebuah protokol. Untuk apa? Tapi tentunya untuk keselamatan kita semua. Demi kebaikan kita semua. Disitulah mulai ada dinamika-dinamika yang berbeda. Mulai ada dinamika sosial, di mana orang tidak bisa berinteraksi. Ketika orang tidak bisa berinteraksi, maka lahan-lahan pekerjaan yang membutuhkan interaksi kemudian terganggu. Orang tidak bisa melakukan marketing, orang tidak bisa melakukan promosi, orang tidak bisa melakukan penjualan secara langsung. Lahan-lahan pekerjaan juga yang membutuhkan pelayanan secara langsung, jasa dan sebagainya mulai terganggu. Akhirnya apa? Akhirnya ini juga berimplikasi pada apa? Pada sektor-sektor real yang memang amat melekat pada keluarga-keluarga. Dan tentunya keluarga-keluarga yang paling terimbas dan mengimbas, itu adalah terkait dengan keluarga dalam pendidikan anak usia dini. Ibu bapak sekalian, ketika kita hidup dalam kondisi yang nyata, mungkin tentunya hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini itu menjadi hal yang biasa yang kita hadapi. Tapi begitu kita masuk dalam kondisi krisis seperti ini, maka kita harus memutar otak kita untuk menemukan kreativitas apa yang kita bisa lakukan dalam mensupport penyelenggaraannya. Nah, Ibu Bapak sekalian, mari kita coba sekedar mengingatkan, memahami krisis yang melanda dalam penyelenggaraan PAUD. Sebetulnya beberapa poinnya itu amat sederhana, seperti yang tadi saya kemukakan di awal. Yang pertama, poin terkait dengan pembiayaan, yang kedua adalah poin terkait dengan pengupahan. Dua hal poin ini sebetulnya yang menopang ya. Jadi kalau misalnya kita cari apa yang perlu kita respon ya dalam penyelenggaraan, dalam menghadapi krisis ini, sebetulnya yang kita perlu respon di antaranya yang paling mendasar sekali adalah dua hal ini. Dua hal inilah yang seringkali perlu kita respon dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kita mencoba memahami krisis ini ya, seperti itu. Oke, slide yang selanjutnya jalan ya, terlihat, Bun? Ya. Slide-nya tidak kelihatan Pak Rudi tadi. Ya, oke. Dicoba lagi. Ya, baik. Kelihatan sekarang, Bu? Belum. Belum ya? Pak. Ya, mungkin ada jeda beberapa detik gitu, Pak. Oke, baik. Di share screen kembali mungkin. Oke. Saya share screen kembali. Ini sudah menuju 300, Pak. Oke. Ya. Ibu Bapak, saya quote yang kedua adalah terkait dengan ini adalah satu berita yang saya rilis begitu ya. Salah satunya di media surat kabar. Dengan tagline atau satu pernyataan news bahwa 37% tak mampu bayar guru seperti itu. Ini satu berita atau satu news informasi yang kita coba supply, tapi ini paling tidak ingin menggambarkan apa sebetulnya yang menjadi persoalan di lapangan, apakah relevan dengan dua yang saya ungkapkan tadi atau tidak. Dan saya yakin yang saya ungkapkan dua hal tadi dengan kondisi ini itu amat relevan. Dan di sini satu statement yang ingin saya katakan atau yang ingin saya jelaskan bahwa sekitar 35% orang tua akhirnya tidak mampu. Wah, ini pindah lagi nih slide-nya ya. Ini ada yang sebentar saya coba
Teman-teman kalau sharing nanti saya akan telepon dari grup ya. Jadi tolong tangannya tidak pegang apa-apa dulu, mendengarkan dulu ke Pak Rudi ya. Jadi saya coba mengawal teman-teman. Silakan Pak, mohon berkenan di sharingkan lagi. Teman-teman tolong yang lain ya. Ya. Nampaknya ini ya kepencet-pencet sehingga mengganggu share screen-nya. Ya, betul. Baik, Ibu Bapak, teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi ini adalah satu hal yang ingin saya tampilkan, satu hal yang ingin dipetik hikmahnya, bahwa di sini ada satu news yang saya supply kepada pemberitaan, yaitu bahwa sekitar 35% orang tua tidak mampu membayar biaya pendidikan. Kemudian ada juga orang tua yang menyadari bahwa satuan PAUD tetap memerlukan biaya operasional dan lain sebagainya. Inilah fakta Ibu Bapak sekalian yang kebetulan muncul kenyataannya di lapangan. Dan ini adalah satu fakta yang saya katakan tadi relevan dengan dua hal yang saya sampaikan ya. Jadi saya sudah menyampaikan dua hal di awal bahwa krisis yang paling menonjol sekali ketika dikaitkan dengan pelanggaran PAUD, yaitu terkait dengan pembiayaan, dan yang kedua adalah terkait dengan pengupahan. Pembiayaan erat kaitannya dengan pembiayaan operasional, ya, pembiayaan operasional, karena pembiayaan investasi biasanya di satuan PAUD rata-rata jarang dihitung, seperti itu. Yang dihitung adalah biaya operasional, seperti itu, termasuk biaya personal. Tapi yang paling menonjol adalah biaya operasional. Sementara biaya investasi itu rata-rata dianggap itu adalah sebuah ibadah ya, kecuali untuk satuan-satuan PAUD yang memiliki atau membangun basis sistem bisnisnya ya, dengan sedemikian rupa sehingga biaya investasinya pun dihitung, begitu dihitung dalam kurva break-even point-nya seperti itu. Tapi untuk satuan-satuan PAUD yang lebih bernuansa partisipasi, yang bernuansa sosial, tentunya tidak dihitung untuk biaya investasi. Nah, biaya operasional dan biaya personal inilah yang mau tidak mau ini berimbas pada dua hal yang tadi saya katakan, pembiayaan dan pengupahan. Baik, Ibu sekalian yang saya hormati, oke, selanjutnya slide-nya tidak mau bergeser ya. Tidak mau bergeser, Kang? Ya. Coba kita baca basmalah bersama-sama. Masih belum bisa bergeser, Kang? Ya, belum mau bergeser. Apa stop share dulu ya? Oke. Stop share dulu, Kang. Kalau misalnya masih tidak mau bergeser, berarti kita lebih pada ini talk show aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Saya screen lagi ya. Bentar. Ya, oke. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan bisa geser ya. Ya, mudah-mudahan bisa geser. Dora berhasil. Baik. Ibu Bapak sekalian, berdasarkan survei, ya, ini berdasarkan survei yang dilakukan pada 13.000 sekian responden di Jawa Barat, dan 13.000 itu dari jumlah populasi sekitar 18.000 satuan. Kita tahu semua bahwa 78-75% itu mengandalkan pembiayaan satuan PAUD pada iuran atau pada bantuan operasional pemerintah atau BOP PAUD yang disampaikan atau yang diberikan pada pemerintah. Jadi sebetulnya ini merupakan bukan hal yang baru, bukan hal yang sesuatu yang sesuatu yang unik atau sesuatu yang berbeda, tidak. Ini hal yang biasa. Tetapi marilah kita cermati bahwa sampai saat ini penyelenggaraan satuan PAUD itu memang bertumpu pada dua hal ini. Ini realitasnya. Jadi kenapa kita mengalami krisis? Karena kita bertumpu pada dua hal ini. Jadi ketika iuran sumbangan masyarakat terhenti, maka udah pasti akan krisis. Dan kemudian para penyelenggara pun akhirnya berbondong-bondong bagaimana agar pemerintah melakukan intervensi melalui BOP seperti itu, segera turun atau segera cair BOP-nya. Alhamdulillah sih pada saat ini khususnya untuk di daerah Jawa Barat beberapa kota kabupaten sudah cair BOP-nya, walaupun beberapa kota kabupaten yang lainnya masih menunggu karena dalam proses pencairan seperti itu. Nah,
Ini adalah hukum supply and demand, seperti itu ya. Ketika diciptakan bantuan, pasti orang akan menempatkan bantuan ini pada posisi strategis dalam pembiayaan satuan PAUD. Inilah sebetulnya yang menjadi persoalan, bukan hanya di sisi krisis pada saat ini, tapi sebelum krisis pun terjadi sebetulnya persoalan ini. Nah, tapi marilah kita cermati bahwa inilah yang menjadi persoalan. Kenapa gitu ya? Kenapa begitu kita masuk dalam wilayah kondisi pandemi seperti ini, ketika kondisi ekonomi negara, ekonomi masyarakat mempengaruhi ekonomi keluarga, akhirnya ekonomi keluarga mempengaruhi ekonomi atau pembiayaan yang lain yang bergantung pada ekonomi keluarga ini, dalam artian iuran atau sumbangan masyarakat. Nah, jadi kita sudah lihat benang merahnya, bagaimana ini menjadi satu rangkaian, satu rentetan yang satu sama lainnya saling berkesinambungan. Satu sama lainnya saling berkesinambungan, seperti itu ya. Itu yang perlu kita pahami, bagaimana kita memahami krisis seperti itu. Ya, bagaimana kita memahami krisis. Artinya apa? Artinya jika kita ingin lepas dari krisis, khususnya bukan hanya pandemi, tapi di luar pandemi, ya kita harus melakukan diversifikasi. Diversifikasi apa? Diversifikasi sumber. Sumber apa? Sumber pembiayaan. Nah, itu jawabannya. Diversifikasi sumber pembiayaan menjadi salah satu poin alternatif solusi dalam pembiayaan atau dalam pengupahan pendidikan, khususnya di satuan PAUD. Nah, Ibu Bapak sekalian, Bunda dan Nyanda sekalian, survei dari 13.000 itu ternyata memposisikan bahwa 53% yang disurvei itu, yang mengisi survei itu ternyata kategori masyarakat menengah. Tapi ada yang ke bawahnya, seperti itu. Menengah, tapi ada yang ke bawahnya. Apa ini maknanya? Maknanya bahwa yang mengisi survei, pada saat kami melakukan survei, tidak menempatkan dirinya dalam kategori masyarakat menengah ke atas. Sehingga masuklah di akal, masuk dalam rasio kita, begitu kondisi ekonomi terpengaruhi kondisi pandemik ini, maka kondisi pandemik ekonomi akibat pandemik ini mempengaruhi ekonomi keluarga, sementara keluarganya pun ditempatkan pada kelas atau masyarakat menengah dan juga ada masyarakat ke bawah. Wajarlah jika memang ini kemudian menjadi satu polemik, satu dilema yang terjadi di seluruh tanah air, seperti itu ya, seluruh tanah air. Bukan hanya terjadi di Provinsi Jawa Barat ini saja, ini kami melakukan Provinsi Jawa Barat saja kebetulan surveinya, tapi saya yakin di provinsi lain juga terjadi seperti itu. Kebetulan Jawa Barat itu provinsi dengan ragam penduduk, dengan klaster penduduk yang luar biasa, cukup lengkap. Klaster penduduknya dalam artian lengkap, stratifikasi perekonomian itu lengkap dari atas sampai dengan yang paling bawah. Kemudian dari etnik juga lengkap sekali, dari profesi juga cukup lengkap sekali. Kenapa? Karena banyak juga penduduk-penduduk yang berasal dari provinsi-provinsi yang lain seperti itu. Jadi cukup lengkap seperti itu ya. Dan ternyata 53% yang mengisi ini yaitu di level menengah, tapi ada yang ke bawahnya seperti itu 53%. Jadi wajarlah jika kemudian ketika kita berbicara tentang krisis, ya ternyata cukup signifikan ya. Kenapa? Karena memang masyarakatnya pun dari hasil surveinya demikian seperti itu. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, sedikit tadi menyinggung terkait dengan masalah pembiayaan. Nah, ini juga adalah realitas yang terjadi, khususnya dari survei di Jawa Barat ya seperti itu. Apa realitasnya? Realitasnya adalah ternyata 35% ya, 35% dari hasil survei kami, orang tua tidak mampu membayar seperti itu. Sudah tidak mampu membayar itu di awal pandemik. Jadi survei ini di awal pandemik, di awal-awal pandemik. Jadi bukan pada saat kekinian, tidak. Di awal-awal pandemik, sangat awal sekali, ya sangat awal sekali. Sebelum berubahnya ketentuan terkait dengan BOP, ya kita sudah melakukan survei terlebih dahulu. Jadi di awal-awal sebelum PSBB di wilayah kami berkembang, ya seperti itu. Nah, di saat itu pun, Ibu Bapak sekalian, 35% orang tua sudah menyatakan tidak sanggup atau tidak mampu membayar. Nah, seperti itu. Yang kedua, sekitar 29% orang tua tidak bersedia membayar. Alasannya apa? Alasannya karena anak tinggal di rumah. Anak belajar di rumah bersama
orang tua atau bersama kami seperti itu. Kenapa kami harus membayar seperti itu? Itu sampai sekitar 29% seperti itu ya, hampir 30%. Jadi artinya hampir sekitar 60%, ya 60% tentunya kemampuan orang tua amat sangat terbatas. Dan yang ketiga, Ibu-Bapak sekalian, ya, sekitar 27% orang tua siap membayar tapi separuh. Jadi ada diskon seperti itu. Ibu-Bapak, ini kami lakukan di awal. Jadi sudah jelas di awal pun penyelenggaraan PAUD sudah terimbas dengan kondisi pandemi ini. Dengan kondisi aktivitas sosial, kondisi aktivitas ekonomi, dan sebagainya yang luar biasa. Luar biasa, Ibu-Bapak sekalian, seperti itu. Dan kita optimis pandemi akan berakhir. Ya, kita optimis pandemi akan berakhir. Tapi realitasnya dampak ekonominya mungkin cukup lama untuk bisa lakukan recovery. Kalau pengen cepat, ya tentunya kembali kepada kita semua, ya. Karena dalam perspektif agama itu kan Allah pun tidak akan berubah nasib suatu kaum, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kecuali kembali kreativitasnya pada kita. Kita harus bangkit gitu ya untuk membangun kreativitas dan inovasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya seperti yang saya katakan tadi bahwa selain yang namanya pembiayaan, itu ada satu lagi yaitu namanya pengupahan, ya, pengupahan. Nah, pengupahan itu penggajian atau honor. Di awal saja ini. Jadi kalau sekarang tadi Bu Nurul sebagai host mengatakan, aduh Mang Kaning ini tuh dekat-dekat hari raya, ya mau ada THR seperti itu. Tapi kalau mengucapkan selamat hari raya, katanya harus pakai THR. Itu wajib begitu ya, wajib begitu. Karena kalau tidak pakai THR, nanti bukan selamat hari raya begitu ya. Jadi selama ayah begitu ya, karena THR-nya hilang begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, di awal ya, di awal sekalipun itu 37% satuan tidak mampu membayar. Ini di awal seperti itu. Jadi krisisnya sudah mulai dalam penyelenggaraan satuan PAUD itu. Kemudian 30% itu menunda pengupahan, ditunda seperti itu. Dan kemudian sekitar 14% itu membayar separuh. Dibayar tapi separuh dibayarnya. Itu di awal krisis mulai. Dan kemudian 13% satuan PAUD membayar penuh dengan dana lain, artinya minjem pakai dana lain, nunggu nanti BOP cair. Inilah yang seringkali membuat kegundahan. Begitu BOP-nya nggak cair-cair, begitu ya. Begitu BOP-nya nggak cair-cair, semua orang nanya gitu kan. Oh, sampai dalam diskusi dengan Pak Direktur, aspirasi yang paling utama sekali Pak Direktur PAUD itu selalu yang ditanya adalah BOP. Seperti itu. Padahal tidak lama dari kas negara itu sudah masuk pada kas daerah tidak lama. Tapi persoalan juga tidak mudah begitu sampai di lapangan, Ibu Bapak sekalian ya. Pengelolaan dana alokasi khusus juga tidak mudah oleh pemerintah daerah begitu ya. Tidak mudah di era krisis yang seperti ini, di mana pemerintah pun juga harus memprioritaskan penanganan COVID begitu. Makanya pengelolaannya pun tidak mudah begitu kan. Sementara satuan PAUD sudah bayar pakai dana lain. Ini dana ini mau dibagikan nanti, begitu kan. Aduh, ini BOP-nya nggak cair-cair katanya seperti itu. Nah, itu sudah terjadi 13%. Itu sudah curhat ya, seperti itu, sudah curhat. Dan Satuan PAUD membayar pengupahan dengan dana pribadi. Ya, ini kebetulan pengelolanya, alhamdulillah masih ada kas pribadinya. Keluarlah tuh kas pribadi itu. Kas pribadi untuk menangani. Ini sudah mulai itu, awal dari sebuah krisis dalam satuan atau penyelenggaraan satuan PAUD kita. Ibu Bapak luar biasa. Perjuangan para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, perjuangan insan-insan PAUD sangat luar biasa. Ya. Kemarin Hari Kebangkitan Nasional, tagline saya, jadikan momentum kebangkitan insan PAUD untuk tetap optimis menyongsong PAUD di masa normal baru, kondisi normal baru seperti itu ya. Jadi kita harus yakin bahwa kita akan menyongsong kondisi normal baru. Tetapi hendaknya ini jadi pelajaran. Kondisi seperti ini jadi pelajaran. Pelajaran untuk apa? Untuk inovatif. Pelajaran untuk apa? Untuk kreatif. Nah, seperti itu. Ini jadi pelajaran. Maka kalau tahadza batila, tidak ada satu yang sia-sia dengan kondisi seperti ini. Petik pengalaman yang luar biasa seperti itu. Nah, skema krisisnya begini, Ibu Bapak sekalian. Skema krisisnya. Pertama, krisis ekonomi keluarga peserta didik kan. Kemudian dari krisis ekonomi keluarga peserta didik berimbas nih pada krisis partisipasi pembiayaan yang seperti saya tadi saya expose dari data survei ya.
data survei. Jadi ketika terjadi krisis pembiayaan, krisis partisipasi pembiayaan itu imbas dari krisis ekonomi keluarga peserta didik. Ketika krisis partisipasi pembiayaan ini terjadi, maka itu akan melanda krisis pembiayaan operasional, ya, beban operasional PAUD. Walaupun ada orang tua yang mengatakan tapi kan belajarnya di rumah seperti itu. Ya, walaupun belajar di rumah tapi beban operasional tetap akan ada yang dikeluarkan. Dan itu imbas ujungnya atau ujung-ujungnya terjadi pada imbas krisis pengupahan atau krisis kesejahteraan pendidik. Ya, krisis pengupahan, dan ini yang kemudian menjadi persoalan. Alhamdulillah Permendikbud yang sudah direvisi dari Permendikbud 13 menjadi Permendikbud 20 itu kemudian ada akomodasi atau mengakomodir terkait dengan kemudahan krisis pengupahan ini, sehingga Permendikbud di masa sekarang inilah yang luar biasa menjadi tonggak, ya, bisa digunakan untuk membayar honor, ya, walaupun sebelumnya belum pernah BOP digunakan untuk membayar honor pendidik PAUD seperti itu, termasuk di non formal. Kalau misalnya di formal itu masih available, tapi begitu di non formal, ya pada saat atau era inilah bisa melakukan itu, ya, seperti itu. Ini kan satu hal yang menjadi satu hal yang melegakan, ya, mengembirakan, menjadi barokah dan sebagainya. Tapi persoalannya muncul lagi di lapangan. Tidak semua peserta didik juga akhirnya bisa mendapatkan distribusi itu, ya. Tidak semua pendidik begitu, akhirnya tidak mendapatkan distribusi itu. Mungkin dari sekian pendidik yang bisa istilahnya mendapat alokasi dana honor ini, itu juga tidak seberapa. Makanya ini kemudian juga memunculkan persoalan-persoalan baru dalam tata kelola. Tata kelola apa? Tata kelola di tingkat satuan PAUD-nya, seperti itu, ya. Akhirnya inilah gambaran skema krisis yang terjadi secara sederhana. Ini saya mengumpulkan secara sederhana, bukan hal yang amat teoritis, tidak. Ini hal yang sama sederhana sekali, ya. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi basis dasar pemikiran kita untuk melangkah untuk apa? Melangkah untuk melakukan evolusi seperti itu, ya, evolusi seperti itu. Nah, kemudian fenomena yang kedua, Ibu Bapak sekalian, yaitu terkait dengan evolusi yang tadi saya sebutkan. Nah, gitu. Apakah kita perlu evolusi, ya, seperti itu, ya? Pertanyaan menarik nih. Apakah kita perlu evolusi dalam layanan? Baik, persoalan ini atau pertanyaan ini, Ibu Bapak sekalian, itu akan kembali ke kita, kembali ke diri kita. Perlu nggak sih evolusi itu dalam sebuah layanan? Mari kita lakukan refleksi kondisi BDR saat ini. Kondisi BDR saat ini, Ibu Bapak sekalian, BDR dalam artian belajar dari rumah. Pengertian BDR itu adalah bukan hanya, atau pemaknaan BDR itu bukan hanya belajar di rumah, di bawah bimbingan orang tua, di bawah pengasuhan orang tua dan sebagainya, tapi tetap di bawah pengendalian, supervisi, dan bimbingan satuan PAUD. Itu yang saya selalu tekankan. Jadi belajar dari rumah, ya, belajar dari rumah itu tetap menjadi tanggung jawab dan pengendalian satuan PAUD. Tidak orang tua mandiri, murni, full, tidak. Seperti itu, tidak. Tapi belajar dari rumah tetap menjadi pengendalian atau pembinaan atau bimbingan satuan PAUD-nya. Jadi satuan PAUD masih tetap bertanggung jawab untuk hal ini. Tapi persoalannya apa? Persoalannya kita mengalami sebuah pola pembelajaran atau pola stimulasi pembelajaran yang amat sangat drastis, amat ekstrim, Kenapa saya katakan amat ekstrim? Ibu Bapak sekalian, kalau kita menggunakan distance learning di perguruan tinggi, itu hal yang tidak aneh. Tidak hal aneh. Kenapa? Karena di perguruan tinggi sudah sangat familiar. Ada universitas terbuka distance learning. Di SMP, SMA, ada SMP terbuka, SMA terbuka, distance learning, seperti itu. Tapi di satuan PAUD, sosok guru sangat sulit tergantikan. Sosok manusia yang hadir tidak bisa tergantikan. Jadi kalaupun menggunakan distance learning, tetap guru tidak bisa tergantikan. Guru tidak bisa tergantikan. Tetapi, Ibu Bapak, walaupun tidak bisa tergantikan, pola kita itu sudah mulai bergulir sekarang. Sudah mulai bergulir. Di saat awal-awal pandemi, ketika edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mulai tersosialisasi, maka modus-modus pembelajaran sudah mulai berubah.
dari misalnya aparat atau aparat pembina PAUD atau misalnya dari guru atau dari satuan PAUD sudah mulai misalnya menggunakan penugasan. Kalau saya observasi Ibu Bapak jangan salah loh, yang paling terbesar modus pembelajaran itu penugasan ketimbang bimbingan komunikasi pembelajaran ya. Ketimbang bimbingan komunikasi pembelajaran yang paling terbanyak itu adalah penugasan. Dan tugasnya itu dititipkan pada orang tua. Kemudian orang tua menugasi lagi kepada anak. Apa yang terjadi? Dua hal. Yang pertama, anak stres karena ditugasi orang tua. Begitu. Yang kedua, anak tidak stres karena orang tua yang menugasinya ketika anak mengalami penolakan, kemudian di-cover tugasnya oleh orang tua. Jadi dikerjakan oleh orang tua. Seperti itu. Yang ketiga, adaptasi itu. Orang tua dan anak melakukan adaptasi sehingga pada saat mengerjakan tugas tetap dalam kondisi nyaman. Ya sudahlah, kalau belum siap nanti adek teruskan lagi. Sok, adek sekarang mau main apa dulu ya, begitu kan? Dan lain sebagainya. Jadi ada kompromi seperti itu. Karena tugas. Ini karena tugas, ya seperti itu karena tugas. Ibu Bapak, kalau kita menemukan anak dalam kondisi tertekan, ingat apa yang perlu direfleksi? Lihat pola komunikasi antara guru dengan orang tuanya. Jadi kalau ada anak stres, anak tertekan, lihat pola komunikasi antara guru dengan orang tuanya. Pasti ada yang terjadi, sesuatu yang terjadi di antara pola komunikasi antara guru kepada orang tuanya. Jika melihat anak stres, seperti itu. Itu yang pertama. Tapi kalau komunikasinya ini dibangun dengan sebaik-baiknya, komunikasi yang amat positif, komunikasi yang amat humanis seperti itu, insya Allah yang terjadi tidak demikian pada diri anak. Maka dari itu, saya selalu mengatakan pada saat awal, saya pernah melakukan rilis press conference dalam kapasitas organisasi profesi, kita selalu melakukan himbauan, yang penting guru melakukan keep and touch. Jangan terbebani dulu dengan RPPH. RPPH itu penting, tapi dalam kondisi BDR itu pendidikan darurat, bukan pendekatan pendidikan. Itu yang selalu katakan, BDR itu, belajar dari rumah, itu adalah pendidikan darurat, sama dengan PAUD tenda ketika ada pengungsian bencana banjir. Pengungsian bencana banjir di PAUD tenda itu, yang penting anak nyaman, anak bahagia. Makanya ada yang namanya trauma healing. Gitu. Tapi kalau semuanya ditekan dulu, dengan apa? Dengan targetan di RPPH, maka yang terjadi adalah satu dinamika negatif. Yang ini harus ngejar target, yang ini harus ngejar target dan sebagainya, yang ini tertekan karena orang komunikasi dari guru dan seterusnya. Maka dari itu saya selalu minta mohon siapapun sebagai pembina pendidik tidak membebani pendidik, tidak membebani guru untuk melakukan atau mengejar target ya. Kenapa? Karena itu berimplikasi dengan pola komunikasinya. Pola komunikasi kalau misalnya guru terbebani atau guru dibebani ya, guru dibebani atau terbebani nih oleh ketentuan dan sebagainya, maka pola komunikasinya akan berubah dengan orang tua. Pola komunikasi negatif yang terjadi akan berdampak kepada anak. Nah itu. Coba, mari kita lihat di kondisi BDR ini. Menjadi pola baru dalam PAUD. Ketika anak nyaman di rumah, karena anak itu ada yang tidak nyaman di rumah. Karena dia tidak berinteraksi dengan teman-temannya kan. Ayo diinteraksi dengan orang tuanya lagi. Jadi dia stres, begitu kan. Atau dia rindu, kangen gitu ya, kangen gitu kan, dan sebagainya, pengen ketemu orang tua, ketemu dengan anak-anak yang lain dan sebagainya. Itu yang terjadi kan, seperti itu. Dan itu tidak bisa diantisipasi dengan hal yang lain. Ya tetap harus ketemu kan gitu. Tapi Ibu Bapak sekalian, ada juga orang tua yang akhirnya berhasil menjadi pendidik pertama dan utama. Jadi himbauan pendidik pertama dan utama itu berhasil oleh orang tua, gitu kan. Mulai setengah homeschooling nih, setengah homeschooling udah masuk nih, seperti itu. Yang ketiga, ada orang tua yang berhasil mensinkronize dengan yang namanya daring dalam jaringan. Mulai itu pemanfaatan dalam jaringan, ternyata membuat nyaman ya. Pola seperti itu. Pola baru muncul. Pola baru muncul inilah yang ada juga kekhawatiran atau dikhawatiri oleh beberapa pendidik atau satuan PAUD. Waduh, kalau anak betah di rumah, jangan-jangan nggak mau lagi ya nanti sekolah. Tidak perlu dikhawatirkan, Ibu Bapak sekalian, tidak perlu dikhawatirkan Bunda dan Nyanda sekalian, karena masih banyak orang tua tentunya yang tetap membutuhkan kemitraan dengan di sekolah. Ya, seperti itu. Maka dari itu, ada 3 hal yang muncul dari kondisi BDR yang memicu evolusi ini. Pertama, nyaman di rumah atau orang tua saja. Ada yang udah nyaman di rumah atau orang tua saja ya. Kemudian, begitu masa sekolah masuk tuh. Aduh, anak-anak mulai malas masuknya karena merasa nyaman. Kemudian ada juga kondisi yang nyaman dengan daring saja ternyata. Nyaman dengan daring saja. Aduh, udahlah di rumah saja gitu ya.
Karena di rumah daring bisa sambil macam-macam makan ini itu dan sebagainya. Di sekolah tidak bisa demikian, ada pola tertentu. Yang ketiga, kembali bersama ibu guru atau satuan PAUD. Nah, yang ketiga. Jadi ada 3 hal, ada yang merasa nyaman di rumah saja, nanti dari pola yang BDR ini, ada yang nyaman dengan daring saja, ada juga yang ingin kembali, ingin segera kembali bersama ibu guru atau satuan PAUD-nya. Inilah yang kemungkinan menjadi tantangan untuk kita, apakah kita perlu melakukan evolusi layanan penyelenggaraan PAUD atau tidak perlu melakukan evolusi layanan penyelenggaraan PAUD. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ibu Bapak, ini jelas ada implikasi. Ketika peserta didik yang kembali kepada satuan PAUD atau kembali bersekolah tidak 100%, tentu ada implikasi. Implikasinya apa? Pembiayaan terganggu. Ketika peserta didik itu minimalis kembali kepada sekolah, mulai terganggu seperti itu, pembiayaan dan sebagainya mulai terganggu ya seperti itu. Tapi kalau semuanya 100% kembali bersama ibu guru, kembali ke satuan PAUD, mulai ada titik cerah. Tapi persoalannya, apakah yang kembali 100% ini tidak akan mengganggu? Belum tentu. Kondisi ekonomi belum pulih, terganggu juga. Kembali sih kembali, tapi belum siap membayar, belum sanggup membayar. Nah, mulai lagi tuh, tantangan lagi. Evolusi layanan, seperti itu. Evolusi manajemen, layanan penyelenggaraan. Pokok isu, Ibu Bapak sekalian, ini ada pokok isu. Apa yang menjadi isu yang kemudian menjadi satu catatan atau sekian catatan aspirasi ya, sehingga munculnya, perlu nih kita diskusi terkait manajemen krisis gitu ya. Karena ada isu-isu. Isunya apa? Isunya pandemi akan berakhir. Namun krisis dampak pandemi masih lama berakhir. Itu yang paling dikhawatirkan. Ya. Tapi ini kan isu, bukan jiwa yang pesimis. Ini adalah isu, bukan pesimisme, bukan sama sekali. Tapi ini semata-mata isu. Kita menyadari bahwa kita optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Ya. Pandemi ini akan segera berakhir. Ya. Kita optimis ini, pandemi akan segera berakhir. Tapi, atau namun, krisis dampak pandemi, apakah akan segera berakhir? Belum tentu. Karena pada saat awal pandemi pun, penyelenggaraan satuan PAUD sudah terkena krisis. Buktinya apa? Survei yang saya kemukakan tadi. Jadi survei yang saya kemukakan tadi itu menunjukkan bahwa di awal penyelenggaraan PAUD pun, itu sudah terimbas. Krisis pandemi, berimbas kepada krisis ekonomi keluarga, berimbas kepada penyelenggaraan PAUD. Yang kedua, jika fenomena krisis ekonomi yang berimbas pada PAUD ini keluarga ini cukup lama, bagaimana meningkatkan partisipasi pembiayaan pada satuan PAUD? Nah, jadi ini yang saya kemukakan tadi bahwa ketika anak-anak kembali kepada satuan PAUD, ya, anak kembali nih pada satuan PAUD 100%. Tetapi pada saat itu dampak krisis ekonominya belum berakhir. Dampak krisis ekonomi belum berakhir. Nah, bagaimana imbas untuk meningkatkan partisipasi pembiayaan? Kemarin ada yang bertanya pada saya, boleh nggak sih kalau memaksakan, ini dalam diskusi webinar sebelum-sebelumnya, boleh nggak kalau memaksakan mewajibkan pembiayaan? Saya bilang, itu sah-sah saja. Itu jadi hak dan kewenangan satuan PAUD. Kenapa? Karena orang tua ketika masuk di satuan PAUD tidak ada perjanjian kerjasama, yang di sana ada ketentuan atau klausul force majeure. Kalau ada force majeure, bencana dan sebagainya, kemudian biayanya bisa dieliminasi, atau biayanya bisa dikurangi dan sebagainya, tidak ada. Jadi itu hak. Tetapi kalau itu dilakukan, itu tidak manusiawi. Begitu. Nah itu. Walaupun itu hak, tapi kalau itu dilakukan, ya tidak manusiawi. Artinya kita tidak memiliki sensitivitas terhadap krisis. Nah, apa yang terjadi? Ya dilema yang inilah yang menjadi persoalan akhirnya buat kita semua ya. Muncullah andilau gitu. Di satuan-satuan PAUD, para penyelenggara PAUD, muncul tuh andilau. Apa itu andilau? Antara dilema dan galau, begitu ya. Mau ngutip kumaha, begitu ya, bahasa Sundanya begitu ya. Tidak mengutip kumaha, begitu kan. Jika fenomena krisis ekonomi yang berimbas pada keluarga cukup lama, bagaimana meningkatkan partisipasi pembiayaan pada satuan PAUD? Tetapi, Ibu Bapak, kita harus tetap optimis, karena BOP masih bisa meng-backup, meng-coverage biaya operasional. Tapi begitu masuk, nanti kondisi yang sudah normal tentunya akan berbeda ya kebutuhannya ya. Nah ini menjadi satu keunikan. Yang ketiga, pokok isu yang ketiga, jika partisipasi pembiayaan pada satuan PAUD tergantung pada aktifnya atau hadirnya peserta didik, ya. Jika
Ini asumsi ya. Jika partisipasi pembiayaan pada satuan PAUD tergantung pada aktifnya atau hadirnya peserta didik PAUD, ya, maka satuan PAUD akan mempertimbangkan waktu tunggu kembalinya peserta didik ke PAUD dan penerimaan peserta didik yang baru. Jadi kalau kita menyadari, kan tadi saya mengatakan 75% hasil survei itu bergantung pada sumber pembiayaan masyarakat. 70 sekian persen, 78% itu juga bergantung pada BOP. Maka jika semuanya bergantung pada partisipasi masyarakat itu akan ditentukan oleh apa? Aktifnya peserta didik, hadirnya peserta didik di satuan PAUD. Kalau aktif atau hadirnya peserta didik itu kemudian masih belum maksimal, maka ini mengganggu ya, seperti itu, akan mengganggu pembiayaan. Yang kedua, jika sudah maksimal tapi kondisi ekonomi keluarga juga belum pulih, makanya tetap ini juga akan mengganggu seperti itu. Makanya intervensi pemerintah akhirnya yang menjadi satu-satunya. Itulah yang harus kita mencoba out of the box. Kita rubah mindset kita walaupun sangat tidak mudah. Saya katakan sangat tidak mudah itu, kalau dibilang mudah, waduh itu terlalu, khawatir ada yang menganggap itu terlalu berlebihan ya. Tapi kalau dibilang sulit dan sebagainya, wah tidak mungkin dan sebagainya, itu pesimistis. Ya, maka kita buat dikemas dengan sangat atau tidak mudah saja ya, tidak sangat lah begitu ya, tidak mudah saja, seperti itu, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Pertama, kita harus berpikir out of the box. Yang tadinya bergantung kepada pembiayaan masyarakat, yang tadinya bergantung kepada pembiayaan pemerintah, kita harus berpikir out of the box, seperti itu. Bagaimana membangun edupreneurship, bagaimana membangun teacherpreneurship. Nah, seperti itu kan akhirnya begitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak ngitung-ngitung terus nih. Waktu tunggu kembalinya peserta didik kapan? Waktu tunggu kembalinya peserta didik kapan? Kemudian nanti iurannya akan rutin nggak begitu kembali anak didik ke satuan PAUD kita? Ini kembali pulih nggak iuran dari teman-teman? Seperti itu ya. Nah, sementara dana yang digunakan dari pemerintah untuk BOP juga apakah bisa mengatasi dalam jangka waktu lama atau jangka waktu tertentu seperti itu, dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu pemerintah juga mungkin perlu melakukan intervensi kembali nanti setelah pasca krisis seperti itu. Kenapa? Karena memang dampak ekonominya tidak bisa cepat seperti itu, khusus di satuan PAUD. Nah, ketika ada yang bertanya kepada saya, kok berbicaranya seolah-olah prioritas banget ya sama satuan PAUD? Jawabannya jelas, sangat prioritas. Apa jadi yang jadi alasan atau dasar prioritas ini? Yang jadi dasar atau alasannya adalah 95% lebih yang namanya penyelenggara satuan PAUD adalah masyarakat, bukan pemerintah. Penyelenggara satuan PAUD berbeda dengan penyelenggara pendidikan dasar, pendidikan menengah, yang sebagian besar adalah pemerintah. Maka dari itu, inilah yang perlu diadvokasi, sektor inilah yang harus diadvokasi, atau spesifik, atau klaster inilah yang harus diadvokasi. Klaster ini yang harus diadvokasi, karena penyelenggaranya 95% lebih. Hanya berapa persen sih TK-TK negeri itu? Kelompok bermain negeri juga cuma satu, seperti itu. Sisanya sebagian besar adalah masyarakat, seperti itu. Sebagian besar adalah masyarakat, 95%. Ini yang perlu advokasi, seperti itu. Jadi wajar kalau misalnya diintervensi lagi nanti oleh pemerintah. Harapannya begitu kan? Seperti itu, bukan hanya pada masa pandemi. Nah, Ibu-Bapak sekalian, akankah kita berevolusi? Akankah kita berevolusi? Jawabannya mungkin iya. Kita perlu evolusi manajemen PAUD. Kita perlu evolusi manajemen PAUD. Bentuknya apa? Inovasi layanan. Bentuknya apa? Inovasi pengupahan. Mungkin kita perlu inovasi layanan, ya. Inovasi layanan. Karena kita perlu inovasi layanan, maka satuan atau lembaga PAUD harus mampu mengkonstruk dirinya dengan edupreneurship. Gitu. Bagaimana lembaga atau satuan PAUD mengkonstruk dirinya menjadi lembaga atau satuan PAUD berparadigma edupreneurship, berparadigma kewirausahaan. Kemudian yang kedua, evolusi manajemen dalam hal inovasi pengupahan. Perlukah? Nampaknya perlu. Kalau saya berpikir perlu. Dengan apa? Paradigma teacherpreneurship. Ibu Bapak, pada saat ini para pendidik atau guru memiliki 4 kompetensi. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesi, ada kompetensi sosial, ada kompetensi pribadi. Satu kompetensi lagi, yaitu kompetensi entrepreneurship, literasi finansial, teacherpreneurship, begitu. Nah, apa sih materi yang paling penting? Saya pernah ditanya, kalau teacherpreneurship, itu materi yang paling pentingnya apa? Sederhana.
sederhana, materi yang paling pentingnya adalah marketing. Marketing. Guru harus memiliki kompetensi marketing. Marketer. Guru harus memiliki kompetensi marketer. Begitu ya. Teacher marketer. Bukan hanya teacher researcher. Nah, gitu. Kalau misalnya dalam paradigma model model pengembangan kurikulum yang disebut dengan emergent kurikulum itu paradigmanya adalah teacher researcher begitu. Tapi kalau dalam ini teacher marketer gitu ya. Jadi apapun bisa dipromokan, apapun bisa dipromosikan. Apapun bisa dipromosikan. Cuman sensitivitas terhadap marketingnya itu, internalisasi marketingnya itu, itulah yang perlu digali. Ilmu marketer itu adalah ilmu raja. Ilmu marketing itu ilmu raja. Walaupun kata orang, konsumen itu adalah raja. Padahal itu akal-akalannya marketing. Akal-akalnya marketing itu menempatkan konsumen adalah sebagai raja, walaupun itu benar seperti itu. Tapi sejatinya, ilmu marketingnya atau marketernya sendiri itu adalah rajanya di raja, seperti itu. Kenapa? Karena mampu menguasai konsumen, gitu kan. Jadi kalau konsumen itu raja, tapi kan marketernya, orang yang memasarkannya kan tidak dikuasai oleh konsumen, tapi tetap menguasai konsumen. Jadi ilmu marketing itu adalah rajanya raja. Ilmunya raja, rajanya raja, seperti itu. Gitu. Kita senantiasa selalu menempatkan bahwa yang namanya konsumen itu adalah raja, tapi sesungguhnya marketing atau marketing eksekutif itu adalah raja, luar biasa. Dan guru bisa menjadi seorang marketer. Guru bisa menjadi seorang marketer. Ibu bapak sekalian, saat ini pun kalau satuan PAUD banyak peserta didiknya mau tidak mau sebagian besar karena jasa marketer gurunya. Tapi apakah hanya pendidikan atau layanan pendidikan atau layanan pembelajaran saja yang bisa dijadikan bahan promosi ya dan sebagainya? Tidak. Apapun bisa. Pelatihan pun bisa. Pelatihan pun bisa dimarketkan seperti itu ya. Apapun bisa. APE bisa dimarketkan seperti itu ya. Layanan bisa dimarketkan. Coba bayangkan, ketika kita menghadapi kendala kondisi seperti ini, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, ini bisa jadi. Mungkinkah BDR menjadi pengkondisian anak nyaman di rumah? Atau orang tua nyaman bersama anak di rumah? Atau orang tua dan anak nyaman dengan daring? Bisa jadi. Ada orang yang berpikir, oh homeschooling PAUD nih, begitu ya. Bisa jadi alternatif nih homeschooling PAUD nih. Ilmu apa itu? Edupreneurship, teacherpreneurship, seperti itu. Homeschooling. Oh, paket-paket aplikasi. Bunda dan Nyanda sekalian, sekarang paket-paket aplikasi juga sudah mulai marak dan sebagainya. Apa? Ya ini adalah solusi. Ini adalah coba solusi, tapi solusi yang bisa dimarketkan. Bisa dimarketkan. Market pangsa pasarnya ada. Kan kondisinya kondisi daring nih sekarang. Kondisi daring. Coba lihat surat edaran. Kita sama-sama lihat surat edaran. Pertama surat edarannya Pak Menteri, surat edarannya Pak Dirjen. Di sana ada pedoman terkait dengan pelanggaran PAUD. Semuanya memanfaatkan daring, pembelajaran dalam daringnya. Dan di sana ada provider-provider yang dimanfaatkan ya menjadi mitra dalam pelanggaran itu. Artinya apa? Artinya bisa jadi pertumbuhan aplikasi-aplikasi teman belajar. Ya. Pertumbuhan aplikasi-aplikasi teman belajar itu akan semakin pesat kelak di kemudian hari. Sekarang siapa yang siap berlomba di era ini? Siapa yang bersiap? Seperti itu, yang berlomba di era ini. Ya, dulu orang lebih senang ke bimbingan belajar konvensional. Sekarang orang ke ruang guru seperti itu ya, karena kebetulan ruang guru jadi mitra seperti itu kan. Nah, luar biasa kan, semuanya memanfaatkan daring seperti itu ya, daring dan sebagainya. Ini akan tumbuh aplikasi-aplikasi dan sebagainya seperti itu. Yang lain atau terobosan yang lain bisa jadi ada seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika kita harus menata manajemen krisis atau ketika kita harus mengembangkan manajemen krisis, maka kita perlu pijakan dasar pemikiran, pijakan kondisi objektif, pijakan latar belakang pemikiran apa? Yaitu pertama adalah penyelenggara PAUD perlu melihat krisis dampak sebagai peluang berinovasi dalam desain penyelenggaraan PAUD. Jadi krisis dampak ini dijadikan inovasi sebagai peluang berinovasi. Peluang berinovasi dalam desain penyelenggaraan PAUD. Contohnya tadi,
Tiba-tiba ada orang yang menyelenggarakan homeschooling. Bisa jadi sebelumnya PAUD konvensional, jadi homeschooling PAUD misalnya, ya misalnya. Jadi orang tua tetap sebagai pendidik pertama dan utama di sekolah, guru sebagai mitranya, tapi gurunya nanti tidak terus langsung tatap muka, tapi gurunya memanfaatkan media dan teknik atau strategi yang lain seperti itu. Dan kemudian dikaitkan dengan paket-paket aplikasi. Jadi itu homeschooling. Begitu, ya seperti itu. Jadi luar biasa, ya begitu ya. Ini kondisi ini kita bisa menjadi hikmah yang luar biasa, ya. Peluang berinovasi dalam desain penyelenggaraan PAUD bisa jadi. Tapi semuanya akan kembali kepada kita semua, ya. Apakah kita mau ngambil inovasi atau tidak, seperti itu kan. Yang kedua, pendidik PAUD dapat mempertimbangkan pengembangan kompetensi atau diversifikasi kompetensi yang diharapkan menjawab krisis dampak pandemi. Jadi, pendidik PAUD dapat mempertimbangkan. Jadi kalau misalnya sekarang nih, ada pertanyaan pada saya, kira-kira kompetensi apa yang perlu ditingkatkan di saat sekarang untuk pendidik PAUD? Saya menjawabnya adalah kompetensi teacherpreneurship. Spesifikasinya apa? Teacherpreneurship kan luas banget. Spesifikasinya adalah marketing. Marketing dalam edupreneurship. Seperti itu. Tapi untuk menekuni hal ini, ya harus ada sesi tersendiri. Marketing dalam edupreneurship. Seperti itu. Bagaimana kita memasarkan kemampuan-kemampuan yang tidak usah jauh dari kita, tapi yang dekat dengan kita. Yang dekat dari kita. Ini sayang saya nggak bawa contoh ya. Kalau saya bawa contoh misalnya, saya pakai masker, maskernya ada tulisan dan sebagainya, pasti akan ada yang langsung yang nanya, berapa harganya gitu ya. Seperti itu. Saya punya masker merek Himpaudi, kalau saya pakai pada saat ini, saya jamin sekian orang akan bertanya, berapa ya harganya itu, cuman maskernya saya nggak bawa. Gitu ya. Maaf, ini karena saya fungsioner Himpaudi, jadi saya contohkan demikian. Kalau saya pakai masker Himpaudi, seperti itu. Dan orang akan bertanya nggak berapa lama, berapa itu? Dan pesan di mana? Dan pesan di mana seperti itu ya. Itu ya. Yang kedua, pendidik PAUD dapat mempertimbangkan pengembangan kompetensi, diversifikasi kompetensi. Jadi kalau pendidik PAUD ingin cari kompetensi tambahan pada saat era ini, maka kompetensi tambahannya adalah edupreneurship atau teacherpreneurship yang spesifikasinya adalah marketing. Spesifikasi marketing. Marketing membuat kita akan menjadi imam di dunia bisnis. Tidak hanya sekedar makmum di dunia bisnis. Jadi imam di dunia bisnis itu berada di marketing. Begitu. Bagaimana kita menguasai market seperti itu. Makmumnya apa? Konsumen. Seperti itu ya, konsumen. Jadi kalau kita diajari bisnis tapi posisi kita masih downline, masih konsumen, masih jadi konsumen, masih di bawah sebuah sistem, kita belum jadi imam, itu sebetulnya kita belajar marketingnya masih dalam kategori makmum. Tapi jangan hanya di atas makmum, tapi harus juga jadi imam gitu seperti itu. Baik, yang ketiga adalah penyelenggara PAUD perlu support pendampingan, membangun pengelolaan. Jadi kalau kita katakan tadi manajemen krisis adalah upaya ikhtiar kita untuk bagaimana kita bisa mengambil hikmah di era krisis ini, kemudian bisa keluar dari krisis, bisa survive di era krisis, dan bisa lanjut ke masa pasca krisis, maka perlu didampingi, nggak bisa dilepas. Kita bilang saja, ayo para satuan PAUD atau lembaga PAUD ya, kita harus bangkit dan sebagainya. Nggak bisa. Butuh pendampingan, harus ada yang mendampingi, gitu. Harus ada yang mendampingi. Jadi lembaga PAUD juga perlu didampingi, perlu support pendampingan, membangun pengelolaan transisi. Apa yang dibangun? Yaitu pengelolaan transisi dan inovasi pasca pandemik berdasarkan pengalaman praktis. Jadi yang perlu dibekali itu adalah mendampingi masa transisi setelah mulai masuk recovery, pemulihan, itu harus didampingi transisi ini. Dan inovasinya, inovasi yang disiapkan setelah pasca pandemi. Pandeminya berakhir, kita masuk ke zaman normal, apa inovasi yang dikembangkan? Kenapa perlu inovasi? Karena krisis ekonominya belum tentu berakhir. Jadi kalau ada yang bertanya pada saya, kenapa kita masih tetap perlu inovasi, nggak konvensional aja? Iya, karena persoalan pembiayaannya belum tentu berakhir. Masih tetap ada persoalan pembiayaan, maka harus ada inovasi pembiayaan. Nah, untuk inovasi pembiayaan itu apa? Edupreneurship. Pendidiknya, inovasi di pengupahan, teacherpreneurship. Kenapa? Karena masih bisa jadi, masih lembaga PAUD masih belum tentu semuanya bisa membayar pendidiknya. Maka pendidiknya harus bisa membangun upahnya sendiri. Teacherpreneurship. Teacherpreneurship seperti itu. Yang keempat, pendidik PAUD perlu dibekali kompetensi teacherpreneurship spesifik yang dibutuhkan saat ini. Saat transisi dan pasca pandemik seperti itu ya. Dibutuhkan saat ini dan saat
transisi saat pasca pandemik. Itu yang penting sekali. Nah, itu yang menjadi satu pola pikir atau titik tolak ya, paradigma sebagai pijakan pengembangan pengembangan manajemen krisis dalam penyelenggaraan PAUD ya. Nah, ini kan perspektif yang saya sodorkan. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, ini adalah satu letupan dari saya ya. Ini saya katakan letupan begitu ya. Mungkinkah gitu BDR menjadi pengkondisian anak-anak? Ibu Bapak lama di rumah itu membuat kita bosan seperti itu. Memang membuat kita jenuh gitu ya, karena nggak bisa kemana-mana karena PSBB kan, nggak bisa kemana-mana. Tapi ritme kehidupan kita otomatis akan sangat terpengaruhi. Berbeda dengan kita ketika kita bekerja. Ketika kita bekerja, kita sigap dari mulai pukul berapa sampai dengan pukul berapa. Ritme kita sangat berubah sekali. Sangat berubah. Ritme yang berubah total inilah yang berimplikasi pada saat nanti kondisi normal. Pada saat kondisi normal. Anak bisa saja jenuh di rumah, tapi belum tentu anak itu begitu kondisi normal kemudian jadi rajin ke sekolah. Karena apa? Karena biasa samalah seperti orang liburan panjang banget ya. Ketika liburannya sangat panjang sekali, itu tidak serta-merta, walaupun anak itu rindu sekolah, itu anak siap belajar. Belum tentu. Jadi tidak serta-merta, anak siap belajar. Memang kita rindu. Anak itu rindu, pengen bertemu teman-temannya, pengen ketemu dan sebagainya. Tapi begitu nyampe ketemu di sekolah, pengennya apa? Pengennya main dulu. Istilah Sundanya itu sosonoan, akrab-akraban. Ya. Silaturahmi dulu. Belum tentu siap belajar seperti itu. Nah, itu. Orang tua nyaman bersama anak di rumah ya, karena kan biasanya kerja ya. Walaupun ada juga nyaman anak di rumah tapi tidak nyaman dalam sisi kebutuhan pokok ya, ada juga yang begitu ya. Atau orang tua dan anak sudah nyaman dengan daring ya, walaupun pulsa cukup tinggi seperti itu ya. Nah, kemudian muncullah solusi-solusi seperti yang saya katakan tadi, mungkin muncul homeschooling, mungkin muncul paket-paket aplikasi teman belajar dan bermain ya, akan semakin marak dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, mengakhiri stimulasi awal ini sebelum kita diskusi, saya ingin meng-quote lagi motivasi untuk optimis berinovasi ya. Ini adalah kuotasi motivasi untuk optimis berinovasi. Mari kita baca pelan-pelan ya. Allah Maha mengatur. Semua di alam semesta ini sudah teratur. Semua di alam semesta ini sudah teratur. Adanya COVID dan sebagainya itu adalah sebuah keteraturan. Maka tugas kita bukanlah mengatur sesuatu yang sudah teratur, melainkan menyelaraskan diri dengan keteraturan yang telah dibuat atau yang telah diatur oleh yang Maha mengatur. Menyelaraskan diri itulah inovasi. Menyelaraskan diri itu adalah ikhtiar. Menyelaraskan diri itu adalah ikhtiar berinovasi. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum saya tutup dengan ucapan terima kasih, ini adalah satu ikhtiar inovasi ya. Ini contoh produk Himpaudi, ikhtiar inovasi untuk orang tua yang tidak terakses dan mengakses daring, kemudian ciptakanlah satu inovasi, sebuah instrumen judulnya menyingkap pengalaman belajar dari rumah. Refleksi pengalaman ayah bunda selama di rumah, bukan untuk menilai sama sekali, hanya untuk curhat bagaimana pengalaman orang tua dari rumah. Yang ini akan bisa dimanfaatkan untuk guru dan lain sebagainya. Dan akhirnya, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada host. Baik, terima kasih Pak Andi Lau, teman-teman. Jadi ada banyak istilahnya teman-teman, kita siang ini ada Andi Lau. Kemudian tadi kesekian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Aduh, ada banyak quote lucu yang biasa Pak Rudi berikan ke kita gitu. Orangnya kalau sekilas memang agak ini ya Pak, agak tidak suka ngelawak gitu. Tapi kalau kita bersama-sama dengan beliau, aduh, fun banget, very enjoy dan orangnya memang sangat oke banget. Baik, Kang Rudi, terima kasih ya atas share PPT-nya, memberikan materi yang sangat jelas dan teman-teman di chat itu semuanya menyampaikan bahwa ini materi TUPB gitu. Wow. Terima kasih. Terima kasih teman.
Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya persilahkan Bu Fitri atau Bu Heni untuk share link absensi ya. Jadi silakan teman-teman untuk menyimak chat. Di chat itu akan di-share link. Jadi semuanya stop chatnya ya, semuanya stop chat. Stop chat dulu, semuanya tidak ada yang nulis di chat ya, stop chat. Oke. Kalau masih ada yang chat, saya tidak mempersilahkan Bu Fitri karena nanti akan ini teman-teman tolong stop chat dulu, tidak ngechat ya, tidak nulis di chat. Oke, hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, silakan Bu Fitri. Bu Fitri silakan share presensi kehadiran di chat dan teman-teman akan diberikan waktu sekitar 5 menit untuk mengisi. Oke, Bu Fitri bisa. Saya Bu Fitri ya. Oke, Bu Fitri. Bu Fitri bisa monitor saya, Bu? Oke, mungkin Bu Fitri belum bisa monitor ya. Saya akan panggil Bu Heni. Ini adalah teman-teman yang panitia ya. Si Bu Heni. Bu Heni, halo. Oke, karena dua-duanya saya sebut tidak bereaksi, coba saya akan cari ya teman-teman, tolong disimak lagi dan oke. Bu Fitri sudah share link presensinya teman-teman ya, silakan diklik kemudian diisi, dikasih waktu 5 menit ya, karena kalau tidak mengisi presensi tidak dapat sertifikat gratis. Jadi sekali lagi Pak Rudi, hari ini kita ada orang baik yang memberikan sedikit dananya untuk pengganti sertifikat. Jadi kelas hari ini adalah kelas free untuk sertifikatnya ya. Kalau yang biasa-biasa kita lakukan itu sertifikatnya jika mau dicetak penggantinya 10.000 Pak. 10.000 nanti akan kita kumpulkan, kemudian akan dipakai untuk menyewa Zoom bulan depan. Oh, iya. Karena kan kita tidak ada yang mendanai, jadi dananya memang dari teman-teman. Oke, silakan. Oke, ini ada yang share ya. Saya stop dulu karena kepencet mungkin ya. Oke, teman-teman, sekali lagi yang belum mengisi presensi kehadiran, silahkan. Mengisi. Bu Fitri bisa tolong terus di-share Bu agar teman-teman yang chat tidak menimpa link presensinya ya. 5 menit sepertinya cukup. Setelah itu kita akan buka dengan sesi tanya jawab dan kita mohon maaf ya teman-teman ya, share linknya tidak kita share di WA karena di WA itu ada sekitar 700 orang dan yang tidak join kelas tidak boleh. Jadi yang pesan ke kita itu paling yang memberikan donasi kepada kita tidak boleh diberikan kepada teman-teman yang tidak join kelas sertifikatnya. Makanya kenapa linknya itu kami sampaikan di chat. Oke ya. Oke teman-teman, kita akan beralih kepada sharing. Ada beberapa tadi yang bertanya Pak Rudi. Saya akan coba memanggil salah satu teman bernama Bu Nur Hayati Yati. Kenapa saya panggil pertama? Karena memanggil dengan Yanda Prof. Nah, subhanallah. Doa loh Pak, doa. Amin. Di 10 hari menjelang ini ya, 10 hari di puasa ya. Amin. Kemudian ada yang memanggil Yanda Prof. Nah, ini saya panggil duluan karena memanggil sahabat saya dengan Yanda Prof. Subhanallah. Bu Nur Hayati Yati. Oh, enggak ada ya. Bu Nur Hayati. Mungkin ini kali ya. Bu Nur Hayati yang memanggil Pak Rudi dengan panggilan Yanda Prof. Sudah saya buka mute-nya. Apakah ini Ibu? Halo? Aduh. Ini yang share orang yang sama ya dari tadi. Oke, Bu Nur Hayati bisa dengar suara saya? Yang bernama Bu Nur Hayati?
ada loh ini Bu Nur Hayati ada di sini. Bu Nur Hayati SESPD, benar nggak? Yang bertanya kepada Pak Rudi di chat tadi, bukan? Bukan. Berarti orangnya sudah nggak ada. Oke, saya unmute lagi ya Bu. Oke. Tapi apapun Bu Nur Hayati yang sudah live mungkin karena jaringan ya, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ucapan Ibu menjadi doa dan Pak Rudi menjadi prof nanti. Amin, amin. Oke, saya panggil dulu ini Bu Nilawati. Bu Nilawati siap-siap ya kalau dengar apa? Ada suara-suara. Oke, Bu Nilawati tinggal yes saja dari situ. Unmute Ibu. Halo. Hai. Mana? Oke. Bu Nilawati, silakan Ibu. Ibu mau bertanya apa? Halo. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajahnya mana wajahnya? Berhenti Bu. Nah, cocok. Silakan bertanya. Saya Ibu Nurul dari Depok, Bu. Mau bertanya sama Pak Rudi. Ya. Ya, silakan. Kami Pak Ud, kita pakai ini masih ngontrak, Bu. Iya. Jadi, bagaimana mengatasi dalam masalah krisis COVID ini? Minta penjelasannya. Karena orang tua tidak semua membayar iuran karena tidak mampu. Ya, saja terima kasih. Baik, Pak Rudi, rupanya Pak Rudi itu harus mengatasi andilaunya tadi sehingga Bu Nila bertanya. Teman-teman mahasiswa dia berpikir bahwa untuk mendirikan PAUD kan harus beli dulu ya, lahan, bangun dulu gedung dan sebagainya. Saya bilang kalau kita harus mengumpulkan modal dan kemudian membeli lahan dan mendirikan PAUD, maka cita-cita itu akan tertunda sekian waktu, seperti itu. Kenapa? Karena butuh waktu. Ibaratnya kalau kita punya uang, kita tetap akan butuh waktu pembangunan dan sebagainya. Toh akhirnya kontrak juga seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya uang, maka cita-cita itu hanya cita-cita sampai konsolidasi. Maka saya selalu bilang tidak perlu menunggu, tapi silakan lakukan apa yang bisa dilakukan. Contoh, kita punya modal 30 juta, 40 juta, ya sudah ngontrak saja seperti itu. Tapi karena kita ngontrak, satu hal yang perlu kita cermati adalah sistem bisnis. Sistem bisnis. Jadi ketika kita misalnya menggunakannya sistemnya dengan cara ngontrak, maka perhatikan atau kokohkan sistem bisnisnya. Bukan tidak sekedar punya niat baik, kemudian kita ngontrak, kemudian kita lakukan. Tidak. Tetap kita harus bangun sistem bisnis. Jadi sistem bisnis ini harus kita perkokoh. Jadi siapapun mau PAUD-nya mau ngontrak dan sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi sistem bisnisnya harus dibangun. Nah, yang kedua, sistem bisnis ini kita sudah lakukan. Tapi memang kita tidak pernah persiapkan untuk kondisi yang tidak normal. Seperti itu. Ini kan kondisi yang tidak normal. Jangankan sektor pendidikan, orang jualan kaki lima saja, itu imbasnya luar biasa. Orang yang tadinya biasa jualan bakso, tiba-tiba nggak ada yang mau beli baksonya. Yang tadinya jual mie ayam, pakai gerobak, pakai kaki lima, stay di satu tempat, akhirnya orang yang mau belinya tidak bisa. Kenapa? Karena harus dibungkus. Rata-rata demikian. Wah, luar biasa. Untuk kondisi pandemik seperti ini, yang kita bisa lakukan memang yang pertama, ya tentunya berdoa. Bagaimana mengokohkan spiritualitas kita, bahwa pasti akan ada solusi. Doa itu mengkonstruk. Doa itu adalah mengkonstruk bagaimana mengokohkan spiritualitas kita, pasti akan ada solusi. Yang kedua, tetap ikhtiar. Ibu tetap ikhtiar. Kenapa? Yang pertama ikhtiar dalam artian kita harus melakukan analisis kan, seberapa lama lagi kontrakan ini akan habis. Bagaimana nanti keberlanjutannya dan lain sebagainya.
Nah, inilah yang perlu dilakukan tentunya dengan berbagai macam pihak. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ikhtiarnya nanti bisa dijembatani. Saya yakin dari mulai sekarang bisa dijembatani jika kita tetap bisa survive dengan kondisi seperti ini. Dalam artian gini, kalau misalnya jangkanya masih cukup panjang kontrakannya, maka kita bisa bersiap-siap bagaimana nanti kita bisa mengantisipasi di transisi dan pasca pandemi. Tapi kalau kontrakannya sudah jangka pendek, dari mulai sekarang kita sudah mulai konsolidasi ke siapapun untuk bisa survive dalam artian menjadi backup lah. Terutama sih yang buat yang punya kontrakannya tentunya ya. Bagaimana yang punya kontrakan juga bisa memahami dan sebagainya. Saya yakin pasti akan ada empati dan ada solusi seperti itu. Yang ketiga adalah kita memang harus juga membangun ikhtiar untuk bisa survive. Survive terutama dari sisi guru. Yang paling utama sekali, tolong kokohkan ibu guru. Kokohkan ibu guru, kenapa? Karena sekarang kondisi seperti ini, soliditas pendidik dan tenaga kependidikan itu nomor satu, soliditasnya. Istilahnya beginilah, kalau misalnya kita dalam hidup berkeluarga, kondisi morat-marit dan sebagainya, pasti suami atau kepala keluarga akan bilang, ya sudahlah, jual ini, atau dan sebagainya. Nah, saya yakin kekompakan itu mungkin akan membuahkan solusi. Solusinya apa? Usaha bersama atau ikhtiar bersama. Apakah dalam bentuk usaha yang bisa, ya istilahnya gini, kalau selama ini kan kita akan berpikir adalah bahwa ini iuran pasti akan terganggu nih, iuran akan terganggu. Oleh karena itu, kalau iurannya terganggu berarti upah ibu guru mungkin harus dari sisi yang lain. Apa sisi yang lainnya? Mungkin dari ikhtiar-ikhtiar yang lain. Nah, ikhtiar yang lainnya lah yang harus kita cari. Saya belum bisa memberikan solusinya apa ikhtiar yang lain itu. Kenapa? Karena memang konteksnya beda ya seperti itu. Saya suka memberikan solusi. Oh, udah solusinya misalnya marketing di sisi yang ini aja nih, ada yang dan sebagainya. Tapi kan itu juga tidak mudah seperti itu. Karena ini kan kondisi kontekstual Bunda Nila di sana juga berbeda. Jadi paling saya hanya menyarankan soliditas. Jadi yang pertama tentunya kita berdoa untuk membangun kepercayaan diri kita, ya, membangun optimis kita. Yang kedua adalah kita melakukan konsolidasi agar tempat kita tetap aman, begitu ya, terutama pada yang ini, pada yang punya kontrakannya, atau pada pihak yang lain jika kita tidak bisa meneruskan di situ. Yang ketiga soliditas agar apa? Agar yang tadinya pengupahan ini mengandalkan kepada biaya atau partisipasi dari orang tua, itu bisa dirembuk bersama, ya, bisa dirembuk bersama. Jangan sampai guru kendor jangan sampai karena sayang. Kalau sudah menjadi pendidik, apalagi sudah punya NUPTK, sekolahnya sudah punya nomor induk, ya, nomor pokok NPSN dan sebagainya, sayang harus tetap kokoh karena itu adalah investasi yang sangat-sangat berharga. Nah, begitu. Untuk jawaban saya, untuk sementara itu saja dulu ya. Okay. Terima kasih, Bu Nila. Thank you, Bapak Bu Nila. Sepertinya sudah sangat jelas ya. Nah, ternyata saya tadi salah panggil Pak Prof. Oh, iya. Ternyata namanya ini Bu Nuryati. Coba saya unmute. Bu Nuryati. Sudah saya unmute, Ibu. Halo. Saya unmute, Ibu tinggal yes kan saja dari sana. Tadi kan Ibu mau bertanya. Tuh kan, kalau dipersilakan pasti jingling. Oke, kita beralih ke yang lainnya. Ya, ini ada yang raise hand karena chat di saya semuanya hilang Pak. Tadi ada sedikit nge-lag gitu, wifi-nya error. Jadi saya sempat keluar dari grup tadi beberapa menit. Saya akan panggil ini yang angkat tangan ya. Yang angkat tangan yang laki-laki yang mana ya? Profesor Mia laki-laki bukan? Ya. Oke, Bapak atau Ibu? Bapak. Mangga silakan. Mana wajahnya Pak? Ke atas dikit dong. Ya. Silakan mau bertanya. Bapak melambaikan tangan. Atau mau memberikan tambahan, solusi, dan sebagainya, silakan. Mau bertanya, Bu. Namanya siapa sih sebenarnya? Namanya Eko Andri, Muslikan. Oke, silakan Pak Eko. Apa itu? Kan kadang itu kan terkendala dengan biaya. Nah, di TK itu ada yang
biayanya itu kadang berangsur-angsur tidak lama belum membayar. Nah, cara untuk memberikan solusi itu gimana? Biaya bulannya itu, SPP-nya itu. Oke, ini ada Anilau lagi. Artinya Pak Rudi, Pak Eko ini bertanya bagaimana caranya agar bayaran orang tua itu rutin gitu Pak, walaupun kondisi pandemi begini, begitu Pak Eko? Oh siap. Yeah. Strateginya apa gitu ya? Barangkali Pak Rudi punya strategi tip dan trik selaku beliau adalah Ketua PW Prodi Jawa Barat. Banyak tip dan triknya. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Walaupun jawabannya juga luar biasa, harus memutar otak begitu ya. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi ketika orang tua tersendat membayar iuran. Nah, persoalannya kan ketika kondisinya demikian, maka ada dua pertanyaan tambahannya dari saya. Jadi yang pertama, apakah itu dalam kondisi normal atau itu dalam kondisi pandemik? Kalau itu dalam kondisi normal, tentunya jawabannya berbeda dengan kondisi pandemik. Kalau itu jawabannya kondisi normal, maka kita harus melakukan analisis yang berbeda dengan kondisi pandemik. Karena kalau kondisi pandemik, itu adalah hal yang amat lumrah, hal yang amat wajar jika terjadi demikian. Artinya, tanggung jawab mensejahterakan diri, tanggung jawab memandirikan lembaga dan sebagainya, itu juga ada pada penyelenggara. Tapi kan kalau misalnya satu sisi dalam kondisi normal seperti itu, nah itu kan perlu analisis yang mendalam. Kira-kira misalnya seperti ini, jika terjadi demikian, berapa persen yang terjadi? Misalnya taruhlah, yang terjadi itu masih di bawah 5%. Kalau masih terjadi di bawah 5%, itu sebetulnya PAUD masih bisa berjalan. Lembaga PAUD masih bisa berjalan. Yang perlu dicarikan solusinya adalah bagaimana kita melakukan analisis dengan cara solusinya nanti dengan subsidi silang, cross subsidence, ya seperti itu. Jadi bagaimana membangun subsidi silang seperti itu. Jika kita temukan misalnya di kondisi biasa sampai kurang dari 5%. Karena PAUD masih bisa berjalan, tapi kita harus temukan apa yang menjadi persoalan. Persoalannya karena orang tua tidak mampu, di bawah garis kemiskinan, atau memang tingkat partisipasi kesadaran orang tua rendah. Misalnya orang tuanya ini penghasilannya penghasilan harian, tapi penghasilan harian ini dihabiskan pada saat itu. Itu sering terjadi. Misalnya orang tua itu kategori sektornya sektor yang amat non formal seperti itu. Maka kita harus cari cara. Tidak semua iuran dengan menggunakan bulanan. Iuran juga bisa menggunakan harian. Kalau misalnya orang tua itu kebanyakan bekerja pada sektornya yang amat non formal sekali, maka strategi lembaga itu tidak bisa menggunakan bulanan. Kalau peserta atau stakeholder atau orang tuanya itu kebanyakan pegawai, maka yang paling efektif bulanan, jangan harian. Begitu. Kenapa? Karena pengaruh psikologis konsumeris dan sebagainya itu akan mengganjal nantinya seperti itu. Jadi lihat stakeholder. Ketika stakeholdernya ini adalah orang tuanya ini rata-rata pegawai, di atas 70% pegawai, maka strateginya yang paling tepat adalah bulanan. Tapi ketika orangnya harian, kebanyakan pedagang dan sebagainya, silakan gunakan harian atau mingguan. Itu yang lebih tepat dalam pembiayaannya. Jika terjadi kendala seperti itu, lihat dalam kondisi apa? Jika kondisi normal, berapa persen? Berapa persen? Yang paling baik itu adalah tidak lebih dari 5%, karena itu bisa di-cover. Tapi kalau di atas 5%, maka lembaga PAUD akan extra coverage. Begitu, akan melakukan ekstra banget, mikir banget seperti itu. Tapi kalau masih di bawah 5%, kita bisa menggunakan subsidi silang. Tapi dengan catatan, analisis keluarganya dulu. Seperti itu. Saya pernah melakukan supervisi kunjungan ke sebuah PAUD di sebuah pinggir laut ya, pinggir pantai, pinggir sungai, dekat laut, muara seperti itu. Orang tua yang tidak membayar itu kemudian mensubstitusikan dalam bentuk yang lain. Apa? Dalam bentuk tenaga. Jadi dia ngerapihin jalan dan sebagainya gitu ya, jalan ke arah PAUD-nya dan sebagainya. Kan luar biasa seperti itu. Nah, jadi tidak usah khawatir, tapi yang paling penting analisis. Kita analisis dulu gitu ya, analisis dulu. Tapi itu kondisi normal. Jika kondisinya tidak normal seperti sekarang, berbeda jawabannya. Nah, ini yang sebetulnya perlu nanti kita dudukan terlebih dahulu. Saya menjelaskan ini itu karena saya beberapa kali juga melakukan observasi dengan hal yang sama dan
hal yang sama pula, kemudian solusinya juga stereotip banget, polanya akan seperti itu. Makanya mari kita analisis, kaji dulu kondisi objektifnya, sehingga kita nanti bisa menemukan solusinya, seperti itu. Untuk sementara itu, walaupun jawaban saya tidak tuntas, tapi mudah-mudahan insya Allah akan ketemu jawabannya. Siap. Oke, Pak Rudi, thank you ya jawabannya. Satu lagi nih Pak, perwakilan dari teman-teman ya, sebelum kita mengakhiri kelas, karena sudah 11.24. Teman-teman, saya ingatkan lagi ya, yang tadi belum isi absensi kehadiran, silahkan diisi. 1 kali saja sudah cukup, karena nanti akan memudahkan tim IT untuk segera mencetak sertifikatnya dan teman-teman tidak menunggu lama. Yang akan saya panggil adalah Bu Masita Bone. Bu Masita Bone, halo. Iya. Hai, Ibu ada di mana? Bunda di rumah, Bunda. Ibu dari mana? Dari Pangkep, Bunda. Ibu mau tanya atau mau memberikan masukan kepada Pak Rudi? Iya, mau bertanya sedikit ini, Bun. Enggak, silakan. Ya, gini. Kalau misalkan bagaimana cara menyikapi orang tua yang selalu mengeluh dalam membimbing anaknya ini, Bun. Saya kan sebagai guru TK, memberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat anaknya, anak-anak murid saya. Tetapi kok ada juga beberapa orang tua yang ngeluh, kok banyak sekali kegiatan yang diberikan anak-anak ini saat kondisi begini. Ya, makasih, Bun. Baik. Terima kasih Bu Masita ya pertanyaannya. Mungkin nanti lebih difokuskan lagi Pak Rudi tambahan ya. Menyenangkan bagi siapa? Silahkan Pak Rudi menjawab pertanyaan terakhir ini Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa juga. Jadi bagaimana menghadapi orang tua yang suka mengeluh? Catatan yang pertama adalah jika orang tua mengeluh itu hal yang biasa, hal yang wajar ya, seperti itu. Sama ketika kita punya putra-putri juga pasti kita tidak lepas dari keluhan, seperti itu. Hanya persoalannya kan, ketika ada keluhan, apakah kita bisa menemukan solusinya atau tidak? Nah, ketika orang tua mengeluh, sebetulnya kondisi sebetulnya keluhannya bagaimana? Yang memunculkan keluhannya apa? Seperti itu. Pertama, misalnya tadi sudah diungkapkan kebetulan oleh Bunda mengungkapkan orang tua mengeluh karena banyak tugas ini itu dan seterusnya. Mungkin orang tua kurang sabar. Ini sudah jelas nih. Orang tua kurang sabar membimbing atau belum sedang menuju kesabaran seperti itu dalam membimbing. Jadi begitu banyak tugas dan sebagainya, aduh ini tuh gimana sih? Yang kedua karena faktor kondisi situasi. Bisa saja karena anaknya kebetulan tidak hanya anak yang menjadi peserta didik ibu. Mungkin punya anak-anak yang lainnya seperti itu sehingga dia mengeluh. Oh, anak saya ini banyak, jadi harus bimbing ini, dan seterusnya. Yang ketiga, nah seperti itu. Kalau 2 ini kan susah ini. Kalau yang 2 ini susah, begitu kan. Yang ketiga, coba kita telusuri lagi, apa sih yang sebetulnya menjadi konteks keluhannya, seperti itu kan. Apakah memang bobot tugasnya? Misalnya begini, ada bobot tugas yang memang tidak bisa diselesaikan di rumah. Butuh penyelesaian sampai harus keluar rumah, itu. Yang ketiga lagi, yang keempat, ada bobot tugas yang bisa diselesaikan di rumah, tetapi terlalu banyak, seperti itu, terlalu banyak. Oleh karena itu, kita harus coba melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kondisi yang mengeluh ini, tapi kita harus juga analisis juga, berapa banyak yang mengeluh. Kalau cuma, maaf, yang bersangkutan saja, jangan-jangan itu sudah kepribadiannya, seperti itu ya, yang mudah mengeluh. Kalau cuma 1 orang nih, gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 3 orang, kita yang harus introspeksi. Kalau sudah terdapat sepersekian dari jumlah orang tua murid, kita yang harus introspeksi. Jangan-jangan kita yang memang tidak tepat memberikan tugas, gitu. Tapi kalau cuma 1, jangan-jangan yang bersangkutan memang sudah terbiasa. Nah, begitu ya. Jadi analisis tetap optimis. Gitu. Oke, sip. Oke, thank you Pak Rudi, Bu Masita Bone mewakili teman-teman ya untuk pertanyaan terakhir. Tapi sebelum ditutup, saya mau panggil salah satu sahabat nih yang lama tidak ketemu. Teh Renti, hai. Iya, halo, assalamualaikum, Bunda Nurul. Ya, waalaikumsalam. Wajahnya mana? Sebentar, Bun. Wajahnya mana? Ya, oke. Teh Renti ini adalah sahabat yang dari Jawa Barat, kemudian diterima PNS di Lampung ya Teh ya. Dan sekarang sedang menunggu babynya lahir, jadi sedang hamil beliau. Mana Teh wajahnya? Bentar, Bun. Kita akan
Cari yang terang dulu. Oke, nyari yang terang dulu. Oke, silakan Bu dosen. Jadi teman-teman nanti materi akan di-share di grup bersama rekaman ya. Saya share ke biasa akan kita share. Siap. Terenti, hai. Halo, Oh iya, Terenti. Baru dia, Bu Nurul kangen. Gimana kabarnya? Ayo. Terenti. Udah. Kangennya nanti ya. Nanti. Oke, Terenti. Iya, Bu. Terenti. Kita mau akhiri kelas nih. Tadi kan sebelum kelas dimulai ada suara Pak Rudi sedang menyanyi lagu Surat Cinta untuk Starlight. Terenti bisa membantu saya untuk menyanyikan rapnya saja. Waduh. Ayo. Yang mana tuh? Ayo. Saya udah lupa. Lah, tadi. Gimana kalau bila habis sudah. Oh. Ayo. Bila Oke, atau Pak Rudi deh. Silakan Pak Rudi bersama-sama. Bila habis sudah cinta ini untuk dunia. Saya lupa liriknya. Lupa. Oke. Pak Rudi yang ingat. Satu bait aja, Pak. Tadi. Bila habis sudah cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Karena aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Oke, thank you Terenti ya, sehat ya dengan babynya ya. Amin. Oke. Pak Rudi, kita akan mengakhiri kelas ini, tetapi minta tolong Bapak berikan sedikit keyword atau sebagai conclusion dari kelas hari ini. Silakan. Ya, baik. Ibu sekalian, materi yang saya sajikan adalah materi sederhana yang tentunya jauh dari kekurangan. Jauh dari hal-hal yang sempurna, penuh kealpaan. Tapi tetaplah ingat bahwa materi ini sebetulnya hanya ingin mengajak kita berkomunikasi dan berdiskusi untuk satu tujuan. Kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan adalah tugas yang mulia. Kenapa tugas yang mulia? Saya kuotasi lagi satu pernyataan bahwa anak adalah investasi. Investasi bisa berakibat untung atau rugi. Jadilah orang yang beruntung, maka yang paling tepat ketika kita berharap pada anak kita, anak didik kita, jadilah anak-anak yang beruntung dan kita insya Allah akan memetik hasilnya, bukan hanya untung dunia, tapi juga untung akhirat. Untung di dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Ganteng Soleh Bager sudah memberikan begitu luar biasa materinya kepada kita. Mudah-mudahan kelas ini adalah kelas ke-50. Kelas ke-50 yang sudah kita berikan kepada teman-teman. Dan ini adalah kelas penutup sebelum Lebaran tiba. Setelah Lebaran nanti kita akan komunikasi lagi. Kita akan cari narasumber-narasumber yang berkenan untuk menginfakkan ilmunya kepada kita. Dan juga kita sudah mencari sponsor nih yang bersedia untuk membiayai sertifikat kita. Jadi teman-teman bisa dapat sertifikat free. Jadi kalau punya sponsor atau orang baik boleh direkomendasikan sehingga manfaatnya untuk 300 orang, untuk 200 orang, untuk 500 orang. Jadi kebaikan-kebaikan akan kita alihkan ke banyak orang. Demikian teman-teman ya. Selamat menunaikan puasa. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, Pak Rudi dan teman-teman yang lain. Kita akan ketemu lagi setelah Lebaran. Stay at home, ikuti protokol dari pemerintah, ikuti aturan dari pemerintah. Kita minimalkan penyebaran COVID dan jaga diri masing-masing. Dari Jawa Barat, saya mewakili teman-teman dari Pautok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi